Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia-Nya kita bisa berada pada presentasi kali ini. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada para tabi'in. Yang terhormat Ibu Nurma Izati MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah geometri ruang, juga teman-teman yang kami banggakan. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan kedudukan garis dan bidang dengan anggota 1 Aan Khairunisa NIM 19081050001, M Ajril Nurwahyu 19081050014, M Hadi Nurzaman 19081050032, dan Alda Laudia 19081050039. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu kedudukan dua garis yang akan disampaikan oleh Saudari Aan Khairunisa. Baik, materi yang pertama yaitu kedudukan dua garis. Sebelumnya kita bahas pengertian terlebih dahulu. Pengertian garis yaitu kumpulan titik yang tidak berujung dan tidak berpangkal. Artinya titik-titik tersebut dapat diperpanjang kedua arahnya. Nah, dari pengertian tersebut, garis mempunyai panjang yang tidak terbatas. Garis dinamai dengan dua huruf kapital yang diberi tanda panah di kedua sisinya dan letaknya itu di atasnya huruf kapital tersebut. Nah, untuk contohnya dapat dilihat di sini. Untuk gambar tersebut disebut garis AB. Nya yaitu pengertian sinar garis. Sinar garis adalah kurva lurus yang berpangkal tetapi tidak berujung. Nah, dari pengertian tersebut, maka panjang sinar garis itu tidak terbatas. Nah, sinar garis ini dinamai dengan dua huruf kapital dengan diberi tanda panah di salah satu sisinya dan letaknya itu di atasnya huruf kapital tersebut. Nah, berikut contoh sinar garis AB. Bisa dilihat perbedaannya terdapat pada pangkalnya. Kemudian ada ruas garis. Ruas garis adalah kurva lurus yang mempunyai pangkal dan ujung. Nah, panjang ruas garis ini terbatas atau tertentu. Nah, ruas garis ini dinamai dengan dua huruf kapital dan diberi tanda lurus atau strip di atas huruf kapital. Nah, perhatikan gambarnya. Perbedaan ruas garis dengan sebelumnya yaitu pada ruas garis ini mempunyai pangkal dan ujung. Setelah kita membahas pengertian mengenai garis, maka selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai kedudukan kedua garis. Nah, yang pertama yaitu dua garis sejajar. Nah, dua buah garis yang sejajar ini biasanya dituliskan dengan tanda garis miring. Tanda garis miringnya itu dua ya. Kemudian untuk pengaplikasiannya itu dua buah garis sejajar ini yaitu pada rel kereta api. Nah, dapat dilihat di gambar, apabila garis diperpanjang hingga tak terhingga, maka kedua garis tersebut tidak akan pernah berpotongan. Nah, adapun dua garis dikatakan sejajar apabila memenuhi sifat-sifat garis sejajar berikut. Yang pertama yaitu melalui dua buah titik yang berbeda dapat dibuat tepat satu garis lurus yang melalui kedua titik tersebut. Nah, yang kedua, melalui sebuah titik di luar suatu garis hanya dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Yang ketiga, jika sebuah garis memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis itu juga akan memotong garis yang kedua. Yang terakhir, jika sebuah garis sejajar yang dengan dua garis lainnya, maka kedua garis itu sejajar. Kedudukan dua garis selanjutnya yaitu dua garis berpotongan. Nah, dua garis ini dapat dikatakan berpotongan jika kedua garis terletak pada satu bidang. Yang kedua, memiliki sebuah titik potong. Untuk contohnya dapat dilihat di gambar. Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa garis AB dan AC merupakan dua garis yang berpotongan karena saling berpotongan di titik B dan terletak pada satu bidang yaitu bidang ABCD. Selanjutnya yaitu dua garis berimpit. Dua garis dapat dikatakan saling berimpit apabila garis tersebut terletak di satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Nah, dapat dilihat di contoh bahwa garis AB dan garis CD ini terletak pada satu garis lurus sehingga dikatakan berimpit.
Kemudian yang terakhir yaitu dua garis bersilangan. Dua buah garis dikatakan saling bersilangan jika kedua garis terletak pada satu bidang, tidak sejajar dan tidak saling berpotongan. Nah, untuk pengaplikasiannya yaitu pada jalan layang, di mana jalan tersebut jika dilihat dari udara seolah-olah itu saling berpotongan, padahal jika dilihat dari bawah atau samping tidak terlihat adanya titik perpotongan. Nah, untuk contoh soalnya bisa dilihat ya teman-teman. Pembahasan selanjutnya yaitu kedudukan garis dan bidang. Kedudukan garis terhadap bidang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu garis terletak pada bidang, garis sejajar bidang, dan garis memotong atau menembus bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Semua garis dikatakan terletak pada bidang jika setiap titik pada garis tersebut juga terletak pada bidang, seperti gambar di samping. Yang kedua, garis sejajar bidang. Sebuah garis dikatakan sejajar bidang jika garis dan bidang tidak mempunyai satu pun titik persekutuan, seperti gambar di samping. Yang ketiga, garis memotong atau menembus bidang. Sebuah garis dikatakan memotong atau menembus bidang jika garis dan bidang mempunyai satu titik persekutuan yang dinamakan titik potong atau titik tembus. Adapun dalil-dalil tentang kedudukan garis terhadap bidang. Pertama, kita perhatikan gambar. Ada garis K yang memotong garis H. Juga ada garis G yang memotong garis H. Dan juga ada garis K sejajar garis G. Sehingga garis H, K, dan G terletak pada satu bidang yang sama. Kedua, perhatikan pada gambar. Jika garis K sejajar dengan garis L dan garis L menembus bidang, maka garis K juga menembus bidang. Itu dikatakan garis yang sejajar menembus bidang. Selanjutnya ada contoh soal. Mari kita bahas bersama. Perhatikan kubus ABCDEFGH pada gambar di bawah ini. Bidang DCGH sebagai bidang U. Sebutkan rusuk kubus yang A. terletak pada bidang U, B. sejajar dengan bidang U, dan C. memotong atau menembus bidang U. Kita cari penyelesaiannya. Bisa kita lihat bahwa bidang U terletak pada sisi belakang kubus, sehingga kita bisa mengetahui bahwa rusuk yang terletak pada bidang U apa saja. Yang pertama ada rusuk DC, CG, GH, dan DH. Yang B, rusuk kubus yang sejajar dengan bidang U, yaitu ada AB, FE, EA, dan FB. Dan yang C, mencari rusuk yang memotong atau menembus bidang U, yaitu ada rusuk AD, BC, FG, dan EH. Kedudukan dua bidang. Dua buah bidang dapat dikatakan berhimpit, sejajar, dan berpotongan. Pertama, dua bidang dikatakan berhimpit jika mempunyai tiga titik tidak segaris yang merupakan titik persekutuan. Dalam ilustrasi di bawah ini, bidang U berhimpit dengan bidang V. Kedua, dua bidang dikatakan sejajar jika tidak mempunyai titik persekutuan. Dalam ilustrasi di bawah ini, bidang U sejajar dengan bidang V. Ketiga, dua bidang berpotongan jika mempunyai tepat satu garis
persekutuan. Dalam ilustrasi di bawah ini, bidang U memotong bidang V dengan garis potong UV. Contoh soal. Perhatikan kubus di bawah ini. Bidang sisi CDHG sebagai wakil bidang U. Tentukan bidang sisi kubus yang A. Berimpit dengan bidang U, B. Sejajar dengan bidang U, C. Berpotongan dengan bidang U. Penyelesaian. Bidang sisi kubus yang A berimpit dengan bidang U adalah sisi CDHG. B. Sejajar dengan bidang U adalah ABFE. C. Berpotongan dengan bidang U adalah ABCD. Oke, saya Muhammad Hadi Nurjaman. Di sini saya akan menjelaskan dengan kedudukan 3 bidang. Jika ada 3 buah bidang yang berbeda, maka kedudukannya akan terjadi itu kemungkinannya 2. Yang pertama, ketiganya berpotongan atau ketiganya saling sejajar. Bisa kita lihat pada gambar. Gambar yang pertama itu ada 2 buah bidang yang berpotongan pada satu garis yang sama, yaitu bidang alfa dan beta. Jika kita tambahkan satu bidang lagi yaitu bidang Y, maka kemungkinan terjadinya yaitu 3. Yang pertama, bidang Y memotong garis S tepat di satu titik, atau bidang Y memuat garis S seluruhnya, atau yang ketiga, bidang Y sejajar dengan garis. Bisa kita lihat gambar 1.A. Di sana menunjukkan bidang Y itu memotong garis S tepat di satu titik yaitu titik P. Hal tersebut juga berarti garis S atau garis alfa beta, garis alfa Y, dan garis beta Y. Ketiganya saling berpotongan dan perpotongannya tepat di satu titik yaitu di titik P. Kemudian yang gambar 1.B itu menunjukkan bidang Y memuat seluruh garis S. Hal tersebut berarti bidang A, bidang alfa, bidang beta, dan bidang Y itu ketiganya berpotongan pada satu garis, yaitu garis yang sama yaitu garis S. Jadi, setiap titik pada garis S seluruhnya terletak pada bidang alfa, bidang beta, dan bidang Y. Kemudian yang gambar 1.C menunjukkan bidang Y itu sejajar dengan garis S. Karena garis S merupakan perpotongan antara bidang alfa dan bidang beta, sedangkan garis S sejajar dengan bidang Y, maka garis AY dan garis BY juga sejajar dengan garis S. Kemudian kita lihat pada gambar 2, ada bidang A dan ada bidang alfa dan bidang beta tidak berpotongan namun keduanya saling sejajar. Nah, kalau kita tambahkan satu bidang lagi yaitu bidang Y, maka kemungkinan terjadinya yaitu 2. Yang pertama, bidang Y akan memotong bidang alfa maupun bidang beta, atau bidang Y bisa sejajar dengan salah satu bidang alfa maupun bidang beta. Kita lihat gambar 2.A itu menunjukkan bidang Y itu memotong bidang alfa. Karena bidang alfa sejajar dengan bidang beta, maka bidang Y juga memotong bidang beta. Akibatnya, garis-garis perpotongan di antara kedua bidang tersebut juga sejajar. Jadi, garis alfa Y sejajar dengan garis beta Y. Sedangkan kalau yang digambar 2.B itu menunjukkan bidang Y itu sejajar dengan bidang A. Karena bidang alfa sejajar dengan bidang beta dan bidang Y itu sejajar dengan bidang alfa, maka bidang Y juga sejajar dengan bidang beta. Jadi bidang alfa, bidang beta, dan bidang Y semuanya sejajar. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu melukis bangun ruang. Langkah-langkahnya, pertama, buatlah analisis dan sketsa ruang berdasarkan informasi dan data yang ada di dalam soal. Pergunakan aksioma dan dalil dalam analisis itu. Kedua, berdasarkan analisis pada step 1, buatlah lukisan ruang sesuai soal. Contohnya, diketahui bidang U dan bidang V berpotongan. Bisa dilihat dalam gambar. Titik A terletak pada bidang U yang tegak, dan titik B dan C terletak pada bidang V berbentuk horizontal. Pertanyaannya, lukislah bidang alfa yang melalui 3 titik tersebut.
A, B, C. Penyelesaian. Bidang alfa melalui titik A, B, C, maka bidang alfa dan bidang V mempunyai titik persekutuan B dan C. Dengan demikian, alfa V melalui titik B dan titik C. Kedua, alfa dan V menembus bidang U di titik Q, sehingga bidang alfa dan bidang U mempunyai titik persekutuan di A dan Q. Dengan demikian, alfa U melalui titik A dan titik Q. Ketiga, bidang alfa yang diminta dilukis melalui ruas garis PQ dan ruas garis QR yang berpotongan di titik Q. Kemudian gambar bidang alfa diwakili oleh jejar genjang PQRS. Silahkan dilihat gambarnya untuk bisa lebih jelas dan memahaminya kembali. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya dengan baik. Semoga apa yang kelompok 1 sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.